Kebencian adalah energi terkuat untuk melakukan perubahan. Yap, kalian gak salah dengar. Kebencian adalah energi terkuat untuk melakukan perubahan. Sebelumnya, kenalin gue Zaki, seorang yang bukan seseorang. Alangkah lebih baiknya subscribe dulu. Oke, lanjut. Pastinya banyak banget dari kalian yang ngerasa relate, termasuk gue sendiri. Ataupun kalian yang klik video ini ngerasa relate, kalian kenapa? Coba kenapa punya rasa benci? Kita bahas tuntas kenapa statement ini atau kata-kata ini berpengaruh pada perubahan. Mungkin ini bakalan ngebuat orang ada yang pro maupun kontra. Tapi gue adalah salah satu orang yang percaya dengan rasa benci bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Di sini gue gak bakalan ngajarin kalian untuk jadi pembenci, apalagi jadi banci. Oke, bercanda. Tapi kan kita gak boleh jadi pembenci, kita gak boleh nyakitin orang, bla 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 segala macem. Oke. Yang bakalan kita bahas bukan kebenciannya aja. Lebih baik jadi pemaaf, tapi di sini gue mau jelasin cara bagaimana kalian bisa memanfaatkan rasa benci itu menjadi pemacu atau bahan bakar untuk jadi lebih baik lagi. Terkadang orang yang punya rasa benci pastinya ada yang pernah terjadi di masa lalunya. Entah itu diremehin temen, disakitin sama pacar kalian, atau punya rasa benci ke keluarga kalian yang ngeremehin kalian. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa itu sih rasa benci. Rasa benci adalah suatu bentuk emosi negatif. Ini adalah perasaan intens yang seringkali melibatkan ketidakpuasan mendalam atau perasaan pemusuhan terhadap suatu atau seseorang. Rasa benci dapat berkembang sebagai respon terhadap pengalaman negatif, konflik, atau perbedaan yang dianggap sulit untuk diterima. Ciri-ciri kebencian. Ada beberapa ciri kebencian ini. Yang pertama itu ada intensitas emosional. Benci seringkali melibatkan perasaan yang kuat dan mendalam, jauh melebihi rasa ketidaksetujuan atau ketidakpuasan biasa. Yang kedua, ada keinginan untuk merugikan. Orang yang merasa benci terhadap seseorang atau sesuatu mungkin memiliki keinginan untuk menyakiti atau menyusahkan objek kebencian tersebut. Yang ketiga, pemusatan pada kelemahan atau kekurangan. Rasa benci dapat memicu pemusatan pada kelemahan atau kekurangan dari objek kebencian tersebut. Yang keempat, ada persepsi. Orang yang merasa benci cenderung melihat objek kebenciannya dengan cara yang sangat negatif, bahkan mungkin terdistorsi. Lalu yang kelima nih, yang terakhir banget, efek pada kesejahteraan emosional. Rasa benci dapat berdampak buruk pada kesejahteraan emosional seseorang. Ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Tapi, kita bisa mengubah energi negatif dari rasa benci itu menjadi energi positif. Bukannya gue nyuruh kalian buat jadi seorang pembenci. Kita bakalan membedah bagaimana sih cara energi negatif dari rasa benci menjadi energi positif yang baik untuk perubahan diri kalian. Dan ini sangat berpengaruh penting pada aspek-aspek perubahan yang ada di dalam diri kalian tentunya. Gue ambil contoh dari tokoh sejarah Viking yaitu Ivar the Boneless. Dia dulunya benci banget sama dirinya sendiri. Kenapa? Ya, karena dia sendiri gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan alias lumpuh dari lahir. Dia juga diremehin sama saudara-saudaranya, apalagi pas baru lahir dianggapnya anak yang dikutuk oleh Tuhan. Sempat juga mau dibuang sama bapaknya ke tengah hutan karena dianggap anak kutukan. Dari kecil, dia punya penyakit yang namanya polio, alias lumpuh. Dia gak bisa berdiri, apalagi dia ketahuan impoten sama saudara-saudaranya. Pasti malu banget kan ketahuan gak bisa berhubungan badan. Nah, dari rasa benci yang dia dapatkan dari diremehin keluarganya, saudara-saudaranya, dia gak meratapi nasib tentunya. Gak meratapi nasibnya yang lumpuh. Dan dia gak diem aja diremehin sama saudara-saudaranya dengan sebelah mata. Dengan energi negatif yang dia punya dari rasa benci, dia gak fokus ke kelemahan sama gak meratapi nasib dia yang lumpuh. Tapi dia nge-embrace kekuatan dia. Kesadaran akan potensi diri sendiri sama kecerdasan otak yang dia punya bisa ngebawa kejayaan bagi kelompoknya. Dia bisa ngalahin pasukan kakaknya, Bjorn Ironside.
Dengan kecerdasan, dia ngebuat strategi perang yang bisa dibilang ciamik untuk ngalahin kakaknya. Dia juga nyiptain kereta perang, jadi dia bisa bertarung menggunakan kereta perang tersebut di medan perang. Ivar juga berlatih dengan keras dan belajar bagaimana caranya bertarung dengan merangkak. Dia sempat jadi pria yang ditakuti tuh oleh semua musuh-musuhnya karena kecerdasan yang dia punya dan kekuatan yang dia dapatkan dari kegigihan dia berlatih. Lihat, dari kisahnya Ivar the Boneless, orang yang tadinya dianggap gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan, gak bisa ngaceng juga, dia punya rasa benci ke dirinya sendiri, ke keluarganya, ke saudara-saudaranya. Lihat, dia bisa ngelakuin apa yang dia mau. Dan banyak banget ngelakuin hal yang dianggap sama saudara-saudaranya itu gak bisa dia lakuin. Contohnya, berperang, bos. Lihat, tapi apa? Karena rasa benci itu membentuk ketidaknyamanan pada diri kalian yang akhirnya nge-push diri kalian untuk terus survive dan juga bisa dibilang upgrade diri lah. Dengan rasa benci itu memberikan rasa tidak nyaman, diri kalian bakalan coba buat mecahin ketidaknyamanan itu dan membentuk suatu pembuktian bahwa nih gue bisa ngelakuin yang lo pikir gak bisa. Otak kalian aja tuh yang kecil sampai gak nyampe. Enak bukan? So, jadi buat kalian, jangan pernah fokus untuk menyempurnakan kekurangan yang kalian punya. Fokuslah pada kekuatan atau kelebihan yang lo punya. Cukup sadari aja kekurangan yang ada pada diri lo sendiri. Latih terus kelebihan lo sampai max win gak ada obat. Oke, udah mulai melebar nih. Jadi biasanya kalian kalau ngerasain benci, suka ngapain sih? Galau, diam aja, atau balas dendam? Nope, semuanya itu gak bener. Emosi negatif diluapin sama hal yang negatif, itu bakal membuahkan hasil negatif juga. Sedangkan emosi negatif diluapin sama hal yang positif, itu bakal membuahkan hasil yang positif. Pernah dengar kata ini gak? Balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kalian menjadi lebih baik lagi. Yap, ini adalah kata-kata yang populer banget akhir-akhir ini. Ini adalah kata-kata motivasi pertama yang gue denger semenjak pertama kali gue mutusin buat self-improvement. Jujur, gue juga pasti dong punya kebencian. Cuman ya gue gak bisa ngasih tau ke kalian. Makanya dari sekarang gue struggle banget buat ngubah jalan hidup gue. Kalian juga pasti bakalan bisa kok ngubah kehidupan lo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi, inti dari statement gue sebelum-sebelumnya adalah jangan pernah mengaplikasikan energi negatif dari rasa benci itu menjadi energi negatif lagi. Tapi ubahlah energi negatif itu menjadi energi positif. Gunain energi kebencian lo untuk jadi bahan bakar yang ngebuat lo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Benci wajar, dendam juga wajar. Kita gak bisa kontrol apa yang orang lain lakuin ke kita. Tapi kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Sayangnya, kebanyakan orang mereka fokus ke apa yang mereka gak bisa kontrol. Ini sangat jelas sinkron sama ilmu Stoicism yang mengajarkan bahwa fokus pada diri sendiri adalah sebuah keharusan. So, mungkin segitu aja yang gue bahas hari ini. Next, bahas apa lagi nih? Kalian ketik di kolom komentar. See you di next video. Have a good time. See you.